Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini adalah video lanjutan untuk rekomendasi smartwatch akhir tahun 2025. Sebelumnya saya udah upload untuk rekomendasi dari range harga 100 sampai 1 juta. Nah, di video kali ini range untuk 1 juta sampai 2 juta. Untuk rekomendasi 1 sampai 2 juta tidak sebanyak dari 100 ke 1 juta ya. Kita kemarin sampai merekomendasikan kurang lebih 11 smartwatch. Tapi untuk range 1 sampai 2 juta saya hanya punya 5 rekomendasi smartwatch terbaik. Ada banyak sebenarnya smartwatch yang saya review ya untuk range harga 1 sampai 2 juta sepanjang tahun 2025 ini. Yang paling baru kemarin ada Navi GoPro dari Winky, ada juga Aolon Navi R4, Honor Watch Fit, CMF Nothing Watch Pro 3, dan smartwatch lainnya yang gak bisa saya sebutkan. Tapi intinya yang barusan saya sebutkan itu gak bakal masuk ke rekomendasi. Sebelum kita mulai ke rekomendasinya, kita disclaimer dulu. Beberapa smartwatch yang bakal masuk list tentu ini adalah pendapat pribadi, murni tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kalau kalian punya pendapat sendiri yang tentu berbeda dengan pendapat saya, boleh banget ya tulis aja rekomendasi kalian di kolom komentar. Kemudian smartwatchnya tentu udah pernah saya pakai atau saya review. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke rekomendasi yang pertama. Rekomendasi pertama ini smartwatchnya dibanderol di harga 1 juta kecil, gak nyampe 1,1 juta. Yaitu Redmi Watch 5. Ya, pada saat video ini dibuat, Redmi Watch 5 di website resmi Xiaomi itu dibanderol di 1 jutaan kecil. Tepatnya 1.099.000 aja. Di harga 1 jutaan kecil, Redmi Watch 5 menawarkan layar super gede ya, 2 inci lebih. Bezelnya tipis, kemudian refresh rate-nya juga udah 60 Hz. Ada peningkatan juga untuk brightness-nya dari Redmi Watch 4 sekarang di 1500 nits. Baterai super awet karena dia udah mendukung teknologi LTPS 5 Hz saja ketika kamu menggunakan fitur always on display. Ini salah satu fitur yang saya suka ya, mulai dari generasi sebelumnya, dari Redmi Watch 4. Dan bakalan cocok banget bagi kalian yang suka dengan fitur always on display karena gak begitu nguras baterai. Sudah punya fitur musik offline karena ada storage, ya memang gak gede, cuma sekitaran 300 MB. Bisa dikoneksikan ke TWS, ada recorder juga, dan tentunya udah bisa sharing data ke Strava. Meskipun Redmi Watch 5 saya sebenarnya mati, ya gak tahu kenapa. Tiba-tiba gak bisa dicas di posisi baterai yang masih banyak, sekitar 50-an. Ya saya tetap merekomendasikan smartwatch ini karena memang fiturnya, value-nya bagus. Nah, tapi ada beberapa catatan untuk Redmi Watch 5. Pertama, dari dimensinya yang gede. Tadi kan ukuran layarnya gede, ya otomatis dimensinya juga gede. Tapi nggak gede-gede banget ya, 47,5 mm. Kemudian dia juga menggunakan strap khusus, bukan strap universal. Belum bisa impor-ekspor file GPX. Dan GPS-nya belum dual band. Kalau kalian pengguna Redmi Watch 5 dan punya catatan untuk smartwatch ini, boleh tulis di kolom komentar. Dan rekomendasi kedua di range harga 1 sampai 2 juta, saya merekomendasikan Amazfit Bip 6. Pada saat video ini dibuat, Amazfit Bip 6 dibanderol di harga 1.267.000. Kamu nambah dikit dari Redmi Watch 5, gak sampai 200.000, tapi dapat fitur yang sangat banyak. Kalau tadi saya bilang Redmi Watch 5 value-nya bagus, Bip 6 ini jauh lebih bagus lagi. Karena di range harga segini, Bip 6 udah punya peta offline, yang beneran peta offline, udah bisa impor-ekspor rute, bisa musik offline juga karena punya storage, yang storage-nya sama ya, 300-an MB kayak Redmi Watch 5 tadi. Bisa dikoneksikan ke TWS tentunya. Ada fitur AI Zflow yang ini tuh sangat-sangat powerful. Karena dengan Zflow ini kita bisa merangkum pesan, bisa balas pesan pakai suara, bisa juga pakai keyboard. Jadi bukan cuma sekedar quick reply saja. Ada juga Zep Coach. Brightness-nya mencapai 2000 nits, lebih tinggi daripada Redmi Watch 5. Bisa dikoneksikan ke aksesoris latihan. Salah satu heart rate sensor monitoring terbaik di kelas harga 1 sampai 2 juta. Punya toko aplikasi sendiri. Ada fitur readiness, yang mana ini tuh jadi salah satu pembeda antara smartwatch murah dan smartwatch mahal. Ya tapi di kelas harga 1,2 jutaan aja Bip 6 udah punya fitur itu. Dan yang terakhir, compatibility-nya luas banget. Jadi bukan cuma ke Strava aja.
Catatan untuk Amazfit Bip 6, yang pertama ukurannya gak kecil juga yaitu 46 mm. Kemudian GPS-nya dia belum dual band dan dia belum bisa balas WhatsApp call. Jadi cuma notifikasi aja. Untuk smartwatch lain kan kalau pakai Samsung biasanya bisa tuh WhatsApp call, tapi di Amazfit itu tidak bisa. Oke, kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Tapi sebelum saya sebutkan nih rekomendasi yang ketiga, ada gap yang lumayan dari rekomendasi kedua ke rekomendasi ketiga. Tadi kan Bip 6 di 1,2 juta. Nah, rekomendasi ketiga ini harganya mulai 1,8, 1,9 jutaan. Gapnya lumayan kerasa tuh. Ada beberapa smartwatch yang udah saya coba, misalkan Honor Watch Fit itu gak bisa saya rekomendasikan. Kemudian Nothing CMF Watch 3 Pro itu juga sama. Begitu juga dengan Xiaomi Watch S4 itu cakep, tapi value-nya kalah dengan beberapa smartwatch yang udah saya sebutkan dan yang bakal saya sebutkan. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, bebas banget kalau kalian merasa smartwatch tersebut itu recommended, ya tulis aja di kolom komentar. Oke, jadi rekomendasi yang ketiga ini apa? Ya masih dari Amazfit, yaitu Amazfit Active 2 Premium. Pada saat video ini dibuat, Amazfit Active 2 Premium dibanderol di harga Rp1.959.000, hampir ke 2 juta. Kenapa saya merekomendasikan Amazfit Active 2 Premium ini? Karena mereka berani ngasih value yang nggak bisa dikasih brand lain. Di harga segini kamu bakal dapetin kaca safir dan juga strap kulit. Brand lain belum ada yang berani ngasih kaca safir di bawah 2 juta. Kemudian Active 2 Premium juga cocok banget bagi kalian yang punya pergelangan tangan kecil karena ukurannya cuma 44 mm. Desainnya kerasa timeless. Sisanya sama ya seperti Bip 6, dia punya offline map, impor ekspor rute, Zepflow, Zepcoach, punya musik offline juga, bisa ke aksesoris latihan, punya app store, ada fitur readiness, dan compatibility-nya sangat luas karena ini Amazfit dengan Zep-nya. Nah, tapi ada fitur tambahan nih di Active 2 Premium daripada Bip 6, yaitu fitur outdoor dan juga termometer. Untuk catatan di Amazfit Active 2 Premium, dia baterainya cukup kecil ya, cuma 270 mAh. Ya pengalaman saya kurang lebih antara 5 harian untuk baterai life-nya. Klaim dari Amazfit sih bisa sampai 10 hari, tentu itu dengan SKB. Kemudian untuk GPS-nya juga belum dual band, ini mungkin jadi salah satu yang dikorbankan ya untuk kaca safir dan juga strap kulitnya. Tapi bukan berarti GPS-nya jelek ya. Pengetesan saya sih bagus-bagus aja dan tentu sama ya, belum bisa balas panggilan WhatsApp call. Oke, kita lanjut ke rekomendasi yang keempat. Saya merekomendasikan Huawei Watch Fit 4. Pada saat video ini dibuat, Huawei Watch Fit 4 dibanderol di harga Rp1.899.000. Agak sedikit lebih murah ya dari Amazfit Active 2 Premium. Di kelas harga segini Huawei menawarkan peta offline juga, meskipun peta offline-nya itu kayak nanggung ya karena harus masuk ke mode olahraga dulu. Brightness-nya mencapai 2000 nits. Kemudian fitur andalan Huawei seperti arrhythmia analysis, emotional well-being. Nah, di sini GPS-nya udah dual band. Ini fitur yang nggak bisa ditawarkan oleh kedua smartwatch Amazfit di range harga segini. Apalagi di Huawei punya teknologi sunflower antenna. Punya musik offline juga dan lebih gede ya, 4 GB kalau tidak salah. Bisa dikoneksikan ke aksesoris latihan, untuk chargingnya juga udah pakai wireless. Dan tentunya bisa sharing data ke Strava. Ya meskipun kalau Huawei gak tahu kenapa ya, suka didiskon. Nah, catatan untuk Huawei Watch Fit 4 tadi udah saya singgung ya, peta offline. Peta offline-nya itu nanggung. Yang kedua, Huawei Watch Fit 4 untuk strapnya dia menggunakan strap khusus, bukan strap universal. Oke, kita masuk ke rekomendasi yang kelima sekaligus rekomendasi terakhir di range harga 1-2 juta. Saya merekomendasikan Mi Bro GS Explorer. Pada saat video ini dibuat, Mi Bro GS Explorer dibanderol di harga Rp1.939.000. Kenapa saya merekomendasikan smartwatch ini? Karena dia bentukannya paling beda sendiri. Dia smartwatch rugged. Dari tadi kan smartwatchnya itu smartwatch casual. Dan yang paling penting, Mi Bro GS Explorer udah menawarkan diving tersertifikasi sampai kedalaman 30 meter. Untuk brand lain yang udah ada sertifikasi diving itu misalkan T-Rex 3 itu dibanderol sekitaran 3 juta. Ini di 2 juta kurang udah bisa.
Untuk daya tahan airnya udah 10 ATM, 100 meter, kemudian standar militer juga. Materialnya dia pakai stainless steel 316L. Ini material yang sama digunakan di Amazfit T-Rex 3. Tentunya lebih tahan korosi ya. Kacanya juga udah pakai Gorilla Glass. Layar AMOLED 1500 nits 60 Hz. GPS-nya juga udah dual band. Dan Mi Bro ini juga udah banyak pembaruan terutama untuk training datanya. Baterainya karena ini modelan rugged jadi jangan kaget kalau dia awet banget ya, bisa sampai 3 minggu. Catatannya ya ini smartwatch rugged jadi gak bisa cocok ke semua orang dan dimensinya juga gede ya, 48 mm sama dengan T-Rex 3. Oke, itu dia video rekomendasi smartwatch terbaik untuk akhir tahun 2025 range harga 1 sampai 2 juta. Gimana? Apakah smartwatch kalian ada di list rekomendasi kali ini? Dan kalau kalian punya rekomendasi sendiri, boleh banget ya tulis rekomendasinya di kolom komentar dan jangan lupa tulis alasannya. Terima kasih bagi yang udah nyimak video rekomendasi ini sampai selesai dan tunggu rekomendasi terakhir untuk range harga 2 juta ke atas. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.